Mengapa bencana alam bisa terjadi? Dalam 5 menit ke depan, Anda akan mengetahui hingga akar-akarnya. Ketika sebuah bencana alam terjadi, seperti banjir, longsor, atau hancurnya ekosistem alam, kita sering menyebutnya sebagai musibah. Tapi, benarkah semua itu sekedar musibah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kompleks dan struktural dari apa yang terjadi? Hari ini, kita menelusuri sebuah lingkaran setan yang jarang disadari. Sebuah siklus yang bekerja diam-diam, namun menentukan nasib hutan, sungai, udara, lautan, dan bahkan masa depan kita sebagai umat manusia. Siklus itu adalah circle kemaksiatan ekologis. Setiap hari, setidaknya 200 juta penduduk Indonesia menekan tombol saklar, menyalakan kendaraan, menghubungkan charger, membuka gawai, menonton konten, memesan makanan, berbelanja online, dan lain-lain. Tindakan kecil yang tampak sepele ini, jika dijumlahkan, maka berubah menjadi tsunami kebutuhan energi. Dan tsunami inilah yang pada akhirnya menuntut satu hal, yaitu ekstraksi alam dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kebutuhan energi masyarakat meningkat, industri pun mendesak agar ketersediaan bahan seperti kayu, batu bara, minyak, dan lahan terus bertambah. Dan di titik inilah hutan-hutan mulai ditebang, lahan-lahan mulai dibuka, tanah dikeringkan, ekosistem dihancurkan. Bukan karena niat jahat semata, tapi karena ketidaksadaran kolektif bahwa gaya hidup kita sehari-hari membutuhkan bahan bakar ekologis yang diambil dari bumi. Semakin boros energi masyarakat, semakin brutal eksploitasi alam. Itulah hukum pertama dari circle kemaksiatan ekologis. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu, bahwa masyarakat boros energi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih mengakar, yaitu struktur ekonomi global. Ketika pohon ditebang, minyak dipompa, atau nikel ditambang, itu bukan hanya untuk kebutuhan domestik. Seringkali itu bagian dari rantai pasok internasional yang menghubungkan kita dengan pabrik-pabrik di Eropa, Asia Timur, atau Amerika. Harga sawit ditentukan pasar global, harga kayu ditentukan pembeli luar negeri, dan keputusan final seringkali berada di meja para pemegang modal, bukan komunitas lokal yang tanahnya hancur. Di atas tanah yang rusak, ada jejak kebijakan energi yang bias industri. Ada monopoli agraria yang mengatur siapa boleh menguasai lahan dan siapa yang tidak. Ada politik perdagangan global yang membuat negara-negara termasuk Indonesia hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah mengalir ke negara-negara industri. Di sinilah letak masalah besar itu. Kerusakan ekologis bukan sekedar akibat kesalahan individual, melainkan produk dari struktur ekonomi global yang timpang. Lalu, mengapa kerusakan itu terus berulang? Mengapa meski kita mengetahuinya, itu tetap terjadi? Jawabannya, karena ada kekuasaan yang ikut bermain, ada aktor-aktor yang diuntungkan dari pembukaan lahan, ada izin-izin yang diberikan, ada pelanggaran yang dibiarkan, ada audit lingkungan yang dilemahkan. Semua demi menjaga aliran modal tetap masuk. Di balik setiap pohon yang tumbang, ada dokumen izin yang mengesahkan. Di balik setiap sungai yang tercemar, ada regulasi yang sengaja dilonggarkan. Dan di balik setiap bencana, ada keputusan politik yang menentukan siapa yang boleh merusak dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Inilah fase ketiga dari circle kemaksiatan ekologis. Ketimpangan kekuasaan yang menjadikan bumi sebagai korban yang tidak bisa membela dirinya. Ketika hutan hilang, tanah kehilangan penahan air. Ketika hujan turun, tidak ada akar yang memeluk bumi. Air mengalir liar, membawa tanah, batu, pepohonan, dan kenangan tentang ekosistem yang pernah hidup di sana. Dan di pemukiman, banjir pun datang, seolah berkata, "Aku bukan musibah. Aku pesan,
pesan dari bumi yang kalian cabik-cabik. Bencana alam pada hakikatnya bukan sekedar fenomena geologis atau meteorologis. Ia adalah sebuah reaksi moral dari alam terhadap pola hidup manusia. Ia adalah peringatan tentang ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keserakahan. Ia adalah bukti bahwa kerusakan ekologis bukan hanya masalah lingkungan, tetapi masalah peradaban umat manusia. Dan begitulah lingkaran itu terus berputar. Masyarakat boros energi, permintaan bahan baku meningkat, hutan ditebang, lahan dibuka, struktur ekonomi global memaksa eksploitasi berlanjut, kekuasaan melegitimasi perusakan, ekosistem runtuh, bencana terjadi. Dan circle itu kembali lagi ke awal, tak berujung. Itulah circle kemaksiatan ekologis. Sebuah siklus yang tidak hanya merusak bumi, tetapi juga merusak martabat kita sebagai khalifah perwakilan Tuhan dalam menjaga dan mengelola bumi. Pada akhirnya, menjaga bumi bukan sekedar tindakan teknis. Ia adalah tindakan spiritual, tindakan moral, tindakan peradaban kemanusiaan. Karena kita tidak sedang menyelamatkan bumi semata, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri sebagai umat manusia dari lingkaran kemaksiatan ekologis yang selama ini kita ciptakan tanpa sadar. Demikianlah mengapa bencana itu terjadi. Mari kita merenungi persoalan ini bersama-sama dan menginsyafinya.